Umat Islam di Indonesia ada, sekitar kurang lebih pada tahun 700 Masehi, dari sekarang. Para aulia yang masuk ke Indonesia membawa syariat Islam, menurut aliran salah satu madhab 4, jadi ulama, aulia, masuk ke Indonesia pertama kali yang dibawa adalah ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu syariatnya Kanjeng Nabi. Yang beraliran salah satu dari 4 madhab, khususnya madhab Syafi'i, ini yang terbesar di Indonesia. Ini yang termasuk yang dibawa oleh Wali Songo, yang di bawah kepemimpinan Sunan Ampel, termasuk Raden Asmoro ayahanda Sunan Ampel, termasuk Sunan Kalijogo, juga Sunan Gunung Jati. Semua ini adalah ulama pelopor yang masuk ke Indonesia yang membawa syariat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kira-kira tahun 1920 Masehi, waktu itu As'ad Muda masih mondok di pesantrennya Kiai Holil Bangkalan Madura. Pada waktu itu Kiai Muntaha Jengkebuan, menantu Kiai Holil, mengundang para tamu yaitu para ulama dari seluruh Indonesia yang sowan ke Bangkalan secara bersamaan yang mana tidak saling ada janji untuk bertemu. Para tamu yang hadir bersamaan itu ada sekitar 66 ulama dari seluruh Indonesia. Masing-masing ulama melaporkan dengan kata-kata, bagaimana Kiai Muntaha? Tolong sampaikan kepada Kiai Holil. Lalu Kiai Muntaha berkata, saya tidak berani menyampaikannya. Ini semua sudah siap untuk sowan ke Kiai Holil, namun di antara kami tidak ada yang berani menyampaikannya kecuali Anda yang mampu menyampaikannya. Di luar dugaan, ketika Kiai Muntaha hendak menghadap ke Kiai Holil, tiba-tiba Kiai Muntaha dan 66 ulama yang sedang berbincang di luar kediaman Kiai Holil, didatangi oleh Kiai Nasib suruhan Kiai Holil, menyampaikan pesan gurunya membacakan ayat Al-Quran Surat At-Taubat ayat 32. Semua tercengang karena Kiai Holil justru sudah tahu maksud kedatangan mereka, sehingga ke-66 ulama tadi tidak jadi sowan ke Kiai Holil Bangkalan, karena mereka sudah puas pada jawaban yang disampaikan oleh Kiai Nasib. Pada tahun 1921 Masehi, dilanjutkan lagi pada tahun 1922 Masehi, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berjumlah 46 orang yang semuanya pengasuh pondok pesantren, mengadakan musyawarah di rumah Mas Alwi, di kawasan Surabaya. Di antara 46 ulama itu ada ayahanda As'ad Muda yaitu Kiai Samsul Arifin, ada pula Kiai Hasan Genggong dari pondok pesantren Sidogiri, sementara dari Kudus ada Kiai Raden Asnawi, sisanya Kiai dari Jombang, namun dari musyawarah tersebut tidak menghasilkan kesimpulan. Pada tahun 1924 Masehi, As'ad Muda dipanggil oleh gurunya yaitu Kiai Holil Bangkalan, untuk menemui Kiai Hashim As'ari di Tebu Ireng Jombang, agar membawakan tongkat dan diberikan kepada Kiai Hashim As'ari disertai pula ayat Al-Quran Surat Toha, ayat 17 sampai dengan ayat 21, dan As'ad Muda diberi ongkos perjalanan uang koin 3 buah, namun As'ad Muda memilih berjalan kaki. Dengan alasan sayang uangnya bila dihabiskan buat ongkos, mending disimpan buat kenang-kenangan. Sesampainya di pesantren Tebu Ireng Jombang, As'ad Muda menemui Kiai Hashim As'ari, hingga ada percakapan antara As'ad Muda dan Kiai Hashim As'ari. Kemudian As'ad Muda menyerahkan dan menyampaikan amanah dari gurunya Kiai Holil Bangkalan, berupa tongkat Kiai Holil dan membacakan ayat Al-Quran Surat Toha, ayat 17 sampai dengan ayat 21, kemudian tongkat Kiai Holil Bangkalan diterima oleh Kiai Hashim As'ari beserta bacaan ayat Al-Quran tadi. Lalu Kiai Hashim As'ari berkata kepada As'ad Muda, Alhamdulillah nak, saya ingin mendirikan Jamiah Ulama, karena guru saya Kiai Holil Bangkalan sudah merestuinya maka saya akan teruskan, dan tongkat ini sesuai ayat Al-Quran tadi. Laksana tongkat Nabi Musa yang diamanahkan oleh Kiai Holil kepada saya lewat As'ad Muda. Masih di tahun yang sama yaitu tahun 1924 Masehi selang beberapa bulan kemudian, As'ad Muda ditugaskan kembali oleh gurunya untuk datang ke pesantren Tebu Ireng Jombang. Kata Kiai Holil kepada As'ad Muda, As'ad kesini. Kamu tidak lupakan rumahnya Kiai Hashim, dan Kiai Holil memegang tasbih sambil mengucap, Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Kohar, Ya Kohar, Ya Kohar. Saat Kiai Holil ingin menyerahkan tasbihnya As'ad Muda malah menjulurkan lehernya, supaya Kiai Holil mengalungkan langsung tasbih tersebut, lalu Kiai Holil bertanya, kenapa di lehermu As'ad? Saya takut tangan saya tidak bisa menjaga amanah dari MU Pak Kiai, sehingga membuat Kiai Holil tersenyum tanda mengiyakan keinginan muridnya tersebut. Tak lupa Kiai Holil memberi As'ad Muda ongkos perjalanan, kali ini sejumlah 6 koin, namun lagi-lagi As'ad Muda lebih memilih jalan kaki, dan memilih menyimpan uang dari gurunya buat kenang-kenangan. Sesampainya di Tebu Ireng As'ad Muda langsung ditemui Kiai Hashim. Setelah mengutarakan kedatangannya kemudian As'ad Muda menjulurkan lehernya pada Kiai Hashim,
Lantas Kiai Hashim mengambil tasbih tersebut dan as-saat muda membaca ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Kohar, ya Kohar, ya Kohar, sesuai yang diamanatkan Kiai Holil padanya. Lalu Kiai Hashim berucap setelah menerima tasbih tersebut, Masya Allah, saya diperhatikan oleh guru saya nak. Lalu Kiai Hashim berucap lagi, siapa yang berani? Pada Jamiah Ulama akan hancur. Itulah sekilas bakal lahirnya organisasi besar Jamiah Nahdlatul Ulama, sebagai wadah ulama bermadhab Ahlus Sunnah wal Jamaah sekaligus sebagai wadahnya kiai pesantren, untuk mempertahankan pembelajaran kitab para ulama salaf yang masih lestari sampai hari ini. Perlu diingat, organisasi Jamiah Nahdlatul Ulama, lahir dari kiai-kiai pesantren, bukan pesantren. Lahir dari organisasi Nahdlatul Ulama, oleh sebab itu anggota Nahdlatul Ulama, harus bisa membaca dan mengamalkan kitab para ulama salaf atau bila belum bisa membaca maka, ikut mengaji dengan orang yang bisa dan faham kitab salaf. Karena marwah orang alim lebih dipandang di masyarakat, oleh sebab itu orang-orang yang memangku jabatan struktural organisasi selalu menajamkan ilmu agamanya, kepekaan terhadap problematika umat, kepedulian terhadap kesenjangan di kalangan anggotanya, ketaatannya pada Sang Pencipta, sebab jika pengurus tergelincir sedikit saja, fatal akibatnya. Kaum Nahdien akan kebingungan saat mengikuti ulamanya, sebab pandangan manusia pada umumnya secara syariat, atau kasat mata, semoga bermanfaat untuk kita semua.